Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusinta Damayanti dengan NIM G93218104. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan respon saya terkait kisah yang dikirimkan oleh Bapak Thoyib selaku dosen dari Manajemen Perubahan. Video ini juga saya tujukan untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Perubahan semester 4. Kisah yang diberikan oleh Bapak Thoyib merupakan kisah yang menceritakan tentang dinamika perjalanan pendirian Yayasan Istana Islam Al-Madinah, Surabaya. Dalam kisah tersebut, terdapat pelajaran-pelajaran yang dapat kita jadikan inspirasi dan motivasi dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian tersebut dapat berupa masalah yang timbul pada saat kita melakukan sebuah usaha. Dalam kisah tersebut juga mengajarkan akan arti sebuah kesabaran, rasa optimisme, dan sikap pantang menyerah yang juga diiringi dengan faktor spiritual, yaitu sikap-sikap tentang rasa ikhlas, ikhtiar, dan juga tawakal. Apabila dikaitkan dengan manajemen perubahan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam kisah ini, yaitu diantaranya adalah 1. Fenomena konflik di dalam dunia kerja. Konflik pasti akan terjadi dimanapun kita berada. Penyebab dari konflik dapat timbul dari internal perusahaan atau internal yayasan, dapat timbul pula dari keluarga ataupun masyarakat. Konflik yang terjadi pada kisah ini adalah hasil dari pembangunan Yayasan Al-Madinah yang dituding sebagai penyebab pergeseran struktur bangunan yang ada di sebelah kanan dan juga di belakang dari yayasan. Sehingga yayasan pun digugat secara serentak oleh pemilik rumah dengan mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atas kerusakan pada rumah mereka. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah proses dan efek dari perubahan. Manajemen perubahan selalu menekankan bahwa seorang pemimpin harus dapat menerima dan mengelola konflik dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan perusahaan. Sama halnya dengan kisah ini, di mana konflik juga harus diterima dan dikelola dengan baik. Pengelolaan konflik dilakukan oleh pemilik yayasan dengan bersabar dan menerima konflik dengan ikhlas. Solusi yang dipilih oleh pemilik yayasan adalah dengan cara negosiasi kepada pemilik rumah agar masalah ini tidak sampai pada ruang pengadilan. Negosiasi tersebut juga berisi tentang penerimaan bahwa pemilik yayasan akan memberikan ganti rugi atas kerusakan-kerusakan rumah dari masyarakat yang diberikan sesuai dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada masing-masing rumah. Di mana ganti rugi tersebut juga tidak hanya membutuhkan dana yang sedikit. Oleh karena itu, pemilik yayasan harus melakukan perubahan pada rencananya, yaitu uang yang semula dapat dijadikan sebagai operasional dari yayasan harus digunakan atau dialokasikan untuk biaya ganti rugi yang harus diberikan kepada warga pemilik rumah. Selain itu, pemilik yayasan juga harus mencari tambahan terkait untuk pembayaran ganti rugi tersebut. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga adalah hubungan visi dan perubahan. Hubungan dari visi dan perubahan dapat terlihat dari pada saat pemilik yayasan menentukan pilihan yang dapat dipilih dari dua alternatif pilihan, yaitu yang pertama adalah menanggung beban finansial perusahaan atau yayasan di saat kondisi keuangan belum membahagiakan, dan yang kedua adalah merelakan aset yayasan untuk diakuisisi terhadap lembaga sosial lain, yang berarti tanggungan atau beban finansial yayasan dapat ditanggung sebagian dan otomatis juga meringankan beban dari pemilik yayasan itu sendiri. Dalam hal ini, pemilik yayasan memilih untuk menerima
bertanggung jawab untuk ganti rugi terhadap kerusakan yang terjadi pada rumah warga. Hal tersebut dikarenakan visi dari pemilik yayasan sendiri untuk membangun sebuah lembaga sosial dengan misi pemberdayaan terhadap anak yatim. Keterkaitan antara visi dan perubahan dalam masalah ini adalah meskipun pemilik yayasan memiliki pilihan untuk dapat meringankan beban-beban finansialnya terhadap yayasan, tetapi pemilik yayasan tersebut memilih untuk tetap menanggung beban biaya dengan alasan visi tersebut. Keyakinan pemilik yayasan akan janji Allah yang tertulis dalam surah Al-Insyirah ayat 5, yaitu karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, serta rasa optimisme yang diiringi dengan ikhtiar yang kuat dari pemilik yayasan membuahkan hasil yang baik, yaitu munculnya pihak-pihak yang memberikan bantuan berupa sumbangan-sumbangan kepada Yayasan Al-Madinah. Sumbangan-sumbangan tersebut dapat membuat kondisi keuangan yayasan berangsur-angsur membaik, sehingga yayasan pun dapat terus berkembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian respon dari kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah inspiratif dari Yayasan Al-Madinah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Apabila terdapat tutur kata yang salah atau perilaku yang salah dalam pembuatan video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.